Berikutnya adalah Dr. Kristiogo, spesialis anestesi KIC ya. Beliau konsultan di KIC. Beliau tugas utamanya di Sutomo, tapi juga bertugas juga di Rumah Sakit Lapangan Indrapura sebagai konsultan di sana ya. Nanti bisa tanya-tanya ya. Happy hipoksia itu seperti apa ya, itu ilmunya beliau. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siang ya? Sudah siang? Belum? Selamat pagi masih. Mungkin pengalaman saya di lapangan kemarin waktu membantu Dr. Erwin Asta di Indrapura ya. Alhamdulillah hari ini masuk di media Indonesia 100% keluar dari Indrapura, 100%-nya semua sembuh pasien di Indrapura. Jadi sebetulnya kasus yang ingin saya ungkapkan adalah ini. Kita berada di Surabaya, kita berada di Jawa Timur yang sangat terkenal sekali, kasusnya makin lama makin meningkat ya. Yang kedua, sama Mas Yusuf sama Dr. Brahmana tadi, kita dapat PR dari Ibu Wali Kota kita. Kenapa sih yang masuk rumah sakit kok mati semua kan gitu. Dr. Ari yang akhirnya sujud ke Dr. Ari, beliau langsung sujud ke Dr. Ari gitu. Kenapa kok mati semua lah? Kalau saya jawab, nah kalau memang SIM-nya sudah dicabut sama Tuhan, gimana Bu? Saya bilang gitu. Masa mau diperpanjang lagi? Kan enggak bisa kan? Kemudian yang terakhir ini adalah tidak tertampungnya pasien ini. Ini adalah masalah karena beberapa teman nakes mungkin yang di layanan primer itu ketakutan begitu hebatnya, sehingga kita kepingin meningkatkan keterampilan Anda, kemampuan Anda untuk kembali lagi tadi seperti backgroundnya Dr. Brahmana tadi, bahwa Anda dokter punya kewajiban bisa melayani sebetulnya. Tetapi perlu kehati-hatian, ya kan? Prepare sendiri supaya Anda tidak positif, Anda tidak tercemar, Anda tidak terkontaminir, seperti nanti diajari bagaimana Anda bisa melakukan pelayanan dengan baik. Nah, di COVID ini karena begitu lamanya saya sudah mulai Februari sebenarnya sudah ketemu, cuman belum bunyi aja pada waktu itu, Indonesia belum bunyi. Saya mulai Februari sudah mengancang-ancang bahwa ini kayaknya ada sesuatu yang nggak betul. Karena itu saya mencoba mengawali pada Februari itu dengan koordinasi seluruh teman-teman provinsi saya. Saya kebetulan ketua perhimpunan provinsi saya, jadi saya bisa menggerakkan semua provinsi. Nah, level saya karena sudah harus ke Jawa Timur, tidak ke nasional. Dulu saya ke nasional, saya dulu lalu keluar di nasional. Sekarang saya ke Jawa Timur aja karena memang diperlukan untuk Jawa Timur. Jadi saya ke Jawa Timur. Saya mencoba menengahi bagaimana menghitung jumlah ICU dan lain. Nanti ada hitungannya. Pasien COVID ini nggak begitu banyak yang sebenarnya yang perlu dimasukkan ICU. Kalau memang tidak ada komorbid, tidak ada. Jadi bisa dicegah seawal mungkin tadi seperti yang pertanyaan dokter tadi, betul bahwa kalau seawal mungkin kita sudah menggunakan antifibrinolytik tadi, maka sebetulnya kita sudah lumayan bagus ya. Tapi bagaimana? Itu mesti akan menambahi pemeriksaan awal banyak-banyak kan. Dari awal itu ada pemeriksaan macam-macam gitu. Tapi coba kita secara klinis kita lihat aja gejala-gejala yang harus kita kembali lagi ke dasar. Kalau istilahnya Tukul Arwana kembali ke laptop lagi. Jadi kita nggak usah mikir itu infeksi, tapi kembalilah kepada gejala-gejala simptom dan gejala-gejala inkubasi kuman itu kira-kira kenanya bulan beberapa hari sebelumnya sudah ada, harus tahu. Karena kadang-kadang pasien itu menyembunyikan demamnya, sehingga ketika dokter Ari tadi betul 63% dia enggak demam mungkin. Tapi dia sudah demam, dia cuma nggak ngaku demam aja. Back slide. Jadi memahami konsep dasar inkubasi virus itu penting. Saya mengawali ini karena ya ini ilmu saya yang bisa saya bawa sampai ke ICU. Sekarang saya tidak praktek di depan ya. Jadi Anda semua yang malah mungkin lebih pengalaman nanti sharing apa yang Anda ketemukan di lapangan sebelumnya. Kemudian yang kedua, gejala awal dan akhir. Pasien saya di lapangan sudah mendekati angka 468 ya. Demam itu sembunyi, betul yang dikatakan Dr. Ari dan Dr. Mustafa, demam sembunyi, banyak yang tidak mengaku, tapi kalau diruntut ternyata dia demam juga.
Cuman dia demamnya tidak seperti orang yang dia keluhkan seperti orang flu, tapi demamnya demam biasa-biasa aja. Nah, yang aneh di tempat saya banyak titipan pasien, ya mungkin lumayan banyak, 20% itu adalah diare. Nah, ini kan gejala yang berbeda dengan yang ada dilaporkan di buku-buku. Jadi diare banyak 20%. Ya, karena itu sekali lagi mengenal gejala awal dan akhir ini juga penting. Kemudian nanti mengimplementasikan di tempat praktek Anda semuanya tentang bagaimana mempersiapkan dan penanganannya. Mencoba melakukan pencegahan seawal mungkin supaya tidak memburuk tadi. Salah satunya nanti akan saya sampaikan adalah kalau pasien itu ada komorbid dan dia tidak apa-apa, tanpa gejala apa-apa, tapi dia ada riwayat hipertensi, ada riwayat diabetes, belajarlah posisi tidur tengkurap mulai dari awal. Diajari tidur tengkurap. Ini bisa mencegah memburuk. Karena kalau sudah diabetes dengan memburuk, wah sudah susah nanti kita di belakang harinya. Dan terakhir, sekarang ya bukan mau iklan mau apa, alat namanya pulse oximetry itu gampang ada. Lakukan pemeriksaan pulse oximetry dari awal-awal, dari sehari 2 kali untuk melihat pemburukannya. Pada menasihati pada pasien-pasien yang isolasi mandiri, pasien yang bisa merawat sendiri, ya itu bisa. Terus kemudian dikasih mungkin call center, dikasih nomor telepon kalau ada pemburuan, apa yang dilakukan untuk bisa dikoordinasi dengan tempat pelayanan yang setempat tadi yang bisa dilakukan. Nah, ini adalah yang ada di buku-buku kan, masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Tapi kapan? Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-10. Akhirnya kita juga bingung sendiri. Rata-rata kalau itu memang termasuk tipe yang high, ya ada, kalau kami di ICU ada 2 tipe low sama yang high risiko. Yang high risiko itu hari pertama sudah bergejala dengan jelek sudah. Jadi pada kuman yang pertama kali bukan karena bukan karena tercemar karena lingkungan kita, tapi yang bawaan dari luar itu hari pertama sudah demam. Saya sudah menemukan 2 pasien di rumah sakit swasta, hari pertama demam dengan menggigil, ya kan, dengan pemburuan yang sudah memburuk, dan mungkin dalam perjalanannya dia tidak sadar bahwa dia kondisinya memang drop dalam perjalanan pesawat, dia drop maka dia kondisinya menjelek. Ya, jadi pada hari pertama sudah mengalami itu. Karena itu orang takut salah maka 14 hari begitu. Tapi disuruh mencari sendiri seperti teka-teki silang gitu kan. Kalau pas urutan mendatar sama, oh berarti pas ini kan gitu. Tapi coba Anda kembali lagi ke laptop bahwa bagaimana masa inkubasi kuman itu bisa berlangsung. Slide. Ini adalah yang saya buka di satu referensi saya di Wuhan, itu ada 181 pasien ya di 50 provinsi tanggal 4 sampai 2. Saya belum mengumpulkan pasien saya, sedang saya kumpulkan juga seperti begini ya, 14 Januari itu. Jadi tanda-tandanya mereka itu kurang lebih hampir 5 harian, 5 sampai 7 hari. Ya, yang di arah biru itu ya, itu penuh dengan 5 hari. Kemudian menuju yang jelas titik-titik itu adalah merah, memburuk dan lain-lain, menuju ke akhirnya menjadi kehijauan tadi. Slide selanjutnya. Nah, jadi rata-rata ini kurang lebih 5 sampai 10 hari ya, betul ya, 5 sampai 10 hari yang berada di daerah Asia itu 5 sampai 10 hari. Ya, di Singapura juga dilaporkan antara 5 sampai 10 hari itu mendekati yang harus diawasi. Jadi karena itu sekali lagi kalau mereka mandiri jangan lupa memberikan ujian. Kamu demamnya tanggal berapa, kasus hari ke-5, hari ke-10 lapor saya. Suruh telepon kita. Kalau sudah melewati hari ke-10 biasanya sudah tidak memburuk lagi dan insya Allah akan sembuh. Karena itu sekali lagi beri motivasi. Karena kan kebanyakan pada waktu dia drop itu adalah karena dia tidak punya motivasi untuk hidup, untuk bisa berusaha, bahwa dia stigma bahwa saya sudah positif, maka dia langsung lemes. Ya. Tidak hanya masyarakat, dokter pun banyak demikian. Kolega-kolega saya banyak yang demikian sudah ya. Pertama kali dengan bangganya dia mau bantu, tapi setelah positif dia langsung, loh kok saya kan.
Tadi seperti denial dalam tubuh kita, maka dia langsung drop. Nah, di situ kita, karena itu kami mencoba di Indrapura itu pertama kali waktu pasien datang di Indrapura, kami berikan motivasi supaya bahwa Anda bisa sembuh. Sembuhnya bukan karena saya, karena Anda sendiri mau sembuh. Beberapa pasien memang sempat kita pasang ya, karena kita pernah terima 2 pasien, anak dan ibu. Ya, anaknya itu umur 28 tahun, ibunya umur kurang lebih 42 tahunan, ya, anak dan ibu. Anaknya sangat kemama-mamaan ya, manja. Ya. Saking dia divonis positif karena ketularan ibunya positif, langsung dia lemes, enggak mau makan, enggak mau minum. Ya. Pada awal-awal pertama drop sampai hipotensi, takikardi, dehidrasi. Ya, akhirnya saya pasang infus hampir 3 hari dan pelan-pelan kita berikan motivasi, persepsi yang betul tentang apa itu COVID, maka alhamdulillah bisa lewat dan lepas infus dan pulang bangga dengan foto-foto selfie-nya dikirim ke Facebooknya teman-temannya bahwa dia sudah berhasil survive dari COVID. Sekali lagi masa inkubasi itu penting. Nah, kemudian ini rata-rata sudah saya berikan bahwa pada puncak-puncaknya adalah hari ke-5 sampai itu kita ada ke-7 14, jadi hari ke-5 itu paling tinggi, kemudian akan turun pelan-pelan. Slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke gejala. Ya, ini dari laporan ya. Maaf itu corona. Ya, WHO sebetulnya aslinya ada demam. Mungkin demamnya yang tidak terucapkan pada kita sendiri. Nanti bisa di copy. Ini ID punya semuanya, nanti bisa di copy semuanya. Monggo nanti kalau dianu ya. Monggo ya, sekali lagi ini adalah untuk Anda semuanya supaya Anda bisa menyelamatkan pasien Anda, bisa selamat untuk diri kita sendiri dan keluarga Anda semuanya. Jadi monggo silakan ya. Jadi sekali lagi ini gejalanya, dan saya menemukan gejala yang terakhir itu kan diare, itu ada di bawah, itu ada. Di pasien saya hampir 20% diare. Karena itu makanan saya pesennya di sana tidak boleh ada cabai, tidak ada. Ya, hanya tambahan kalau ada yang dari luar mereka akan kita berikan sasetan sambal dari luar. Gitu. Ya, baik. Kemudian slide selanjutnya. Nah, jadi ini adalah hari-hari yang saya catat. Ya, hari pertama, hari kelima, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-10, 17. Dan ternyata ada yang sama. Di Wuhan itu juga hari keberapa itu juga dilaporkan sama, bahwa mereka hari ke-8, kemudian hari ke-7 mereka mengalami pemburukan dan akhirnya masuk ke ICU. Jadi rata-rata pasien kita yang sudah masuk ke ICU itu mendekati hari ke-7, hari ke-10. Itu belum lewat, itu hati-hati. Karena itu di edaran WHO yang terakhir kan 10 hari bebas tanda-tanda, ditambah lagi 3 hari, ya maka sudah dianggap tidak akan menular. Karena memang sudah tidak ada gejalanya. Jadi kalau sudah lewat hari ke-10 tanpa ada gejala-gejala, insya Allah akan sudah lewat, tinggal 3 hari lagi, sambil memutus mata rantai tadi. Jadi sekarang ada 2 yang membuat dokter-dokter stres. 1, gejalanya, ngapalkan gejalanya tadi supaya tidak memburuk. Yang kedua, jangan sampai menular. Nah itu 2 hal itu yang harus Anda pokok. Tentang obatnya apa? Nanti bisa dilihat sama aja sama dikatakan Dr. Ari sebetulnya. Sintomatis, kemudian vitamin yang Anda perlukan apa yang diperlukan vitamin, dan tadi kalau memang ada kumannya diberikan anti kuman. Nah itu akan mesti ada tambahan pemeriksaan kulturnya ya. Ini gejala tadi sudah sama. Jadi yang berat itu adalah demam tinggi. Jadi saya pernah menemukan hari pertama demam ya, pada kolega demam pertama ya. Hari pertama ketemu sudah demam, itu langsung ini potensinya memburuk sekali. Maka saya sudah siap-siap, tenang betul. Pasien ini Jul, monggo dokter, silakan. Jangan takut, semua dapat sertifikat ada. Yang jaga sertifikat beliau yang di sana. Jadi hati-hati, yang demam itu ya. Kemudian yang 2 adalah batuk. Ini batuk juga menjadi sinyal tersendiri dari Anda. Batuknya itu khas, tidak berlendir dan kering. Nanti akan sedikit saya ilustrasi, kan ada gambaran foto bronkoskopnya, hialin
bronkusnya itu jendel sekali memang. Ya beberapa kami ETT kami setelah meninggal kita buka dan kita coba bilas. Ya, ada beberapa pasien coba biasanya kita encerkan dengan piset, dengan di ETT-nya kita pompa-pompa dengan piset, tapi sangat mengkhawatirkan karena desaturasi. Yang kedua, kita tidak ingin itu menjadi sumber aerosol, biarpun itu negatif. Saya biarpun ruangannya negatif tetap berhati-hati supaya tidak aerosol, karena aerosol itu adalah sumber yang menyebabkan adalah kami anestesi atau intensif yang sering memompa-pompa pasien itu. Jadi Anda kalau menolong di Code Blue hati-hati, tidak direkomendasi pada pasien-pasien Code Blue langsung kita melakukan CPR kecuali Anda menggunakan protokol baju hazmat lengkap PSL 3. Jadi jangan kalau Code Blue di jalan dan lain-lain, mohon maaf, sudah pada fase pandemi ini tidak usah menjadi hero. Jadi pakai baju lengkap dulu baru nolong. Harus lengkap dulu. Jadi kita ada waktu jeda menggunakan waktu. Kami tidak pernah insiden di rumah sakit lagi karena kalau dulu terlambat. Kenapa kok terlambat? Kurang 30 menit. Code Blue. Langsung kita insiden. Perawat, dokternya kita insiden yang jaga malam. Kami pada sekarang ini tidak berani karena memang harus lengkap dulu. Anda harus lengkap dengan protektif BSL-3-nya. Selanjutnya, lah ini batuknya khas, batuk kering. Nah, dilemanya adalah teman-teman mesti akan menggunakan simptomatinya adalah penekan batuk. Dan ini yang harus Anda pikirkan. Kalau dia bisa minum yang banyak dan macam colong, justru ini harusnya dikeluarkan, diekspektorankan. Memang menengkel sekali, sampai bisa keluar darah, memang ada yang keluar darah. Ya, saya pertama kali malah itu adalah seperti pasien TB batuk darah biasa, ternyata tidak. Ya batuknya khas sekali. Baik, selanjutnya, baik. Ya inilah contohnya. Ini adalah hialin yang ada di dalam bronkus kopi. Ya sangat kental sekali. Ya, karena itu Anda sekali lagi ini yang sebetulnya orang mengatakan, oh berarti ventilator aja. Ternyata tadi sudah dijawab sama beliau. Di ventilator pun tiba-tiba PCO2-nya yang naik. Jadi seperti air trapping, seperti COPD pasiennya. CO2-nya yang menaik. Ternyata ada vasoplegi dari lang pembuluh darahnya itu yang mengalami masalah, yaitu di dalamnya tidak vasokonstruksi. Harusnya kalau dia pasien kritis vasokonstriksi, normalnya pada RDS biasa adalah vasokonstriksi pada paru-paru. Ya, itu tidak, justru vasodilatasi. Vasodilatasi lang pleginya vasodilatasi, tapi dalamnya darahnya jendel seperti trombosis stroke di dalam paru-paru. Nah itu yang paling kita khawatirkan. Karena itu seawal mungkin kalau ketemu tadi betul berikan antifibrilitik. Ya biasanya kita menggunakan Levodopa, subkutan yang paling gampang, cepat. Atau tadi kalau bisa oral, memang oral kita berikan oral. Gitu. Tapi untuk menurunkan biaya rumah sakit biasanya kita menggunakan heparin sharing pump. Jadi kadang di rumah sakit di ICU kita gunakan heparin supaya darahnya tidak. Nah biasanya pelan-pelan kalau sudah darahnya sudah lancar lagi, PSOD-nya turun lagi, bisa di weaning, gitu. Ya itu yang terjadi. Baik, nah ini tadi yang dikatakan dari pabrik tadi, Pak. Saya juga nyinggir. Jadi sebetulnya kalau tadi pasiennya rapidnya positif, tapi IgM itu justru donor, plasma bisa menjadi donor untuk menyembuhkan yang lain, gitu. Jadi sekali lagi ini yang harus diterangkan pada teman-teman. Anda saya kira semua sudah mempelajari ini dan Anda harus bisa banyak bicara tentang ini. Rapid itu bukan segala-galanya. Rapid itu hanya screening biasa. Ya. Kalau keliru mengerjakan itu IgM dan IgG maka akan terjadi seperti itu. Jadi sebetulnya problemnya sama. Kami memang memberikan bahwa Anda minta tolong tadi kan inkubasi, kemudian gejala awal dan mempelajari ini. Kapan sih pasien bisa sembuh dan lain. Kami ingin membantu Anda semua untuk meningkatkan kemampuannya supaya rumah sakit tidak berjubel lagi. Jadi saya kira kalau sudah rapidnya negatif, saya berani memulangkan karena sudah 14 hari di depan. Jadi saya mesti pulangkan karena hanya rapid negatif sekali, 14 tidak akan menulari pada pasien. Dan kita siapkan masyarakat kita nanti lewat Bu Retno itu yang sukarelawan kita dari Magister Manajemen Bencana diceritakan ada masalah di masyarakat kita yang bingung karena dokternya semua jawab gini akhirnya bingung.
Jadi dokter itu justru membingungkan masyarakat, ini yang dituntun yang mana, akhirnya nggak percaya sama COVID lagi yang dikatakan dokter Ari tadi, wes nggak percaya, nggak apa-apa, nggak pakai masker, nggak apa-apa kan gitu. Nah jangan, kita harus sama, kita kembali ke buku lagi bahwa apa yang harus kita lakukan, paling tidak di lingkungan bapak-bapak semua, ibu-ibu semuanya, dokter-dokter semuanya, temannya semuanya untuk bisa membantu kita semuanya bahwa pasien ini bisa kita selamatkan dengan betul sesuai dengan profesional kita. Slide. Nah, ini adalah 5-8% yang tadi memburu. Ya, 5-8% memburu, dan di Cina pun juga mirip 7%. Ya, apalagi di Italia, karena kalau tadi Dr. Bramar, tidak ada negara lain yang bisa membantu. Cina itu menolong, Cina menolong Italia kan. Cina hebat, Cina bisa menolong Italia. Ya luar biasa, Italia itu kalau tidak ditolong oleh Cina maka habis sudah. Karena di Italia memang banyak yang geriatri. Jadi Italia itu komorbidnya banyak. Selanjutnya, nah ini panduan sementara yang bisa digunakan oleh teman-teman semuanya di pre-hospital. Jadi kalau Anda pasien PDP, ya dengan risiko tinggi, hati-hati. Ya, risiko tinggi bisa hati-hati. Kemudian standar yang digunakan adalah terapi kalau memang ada pelayanan dengan isolasi tadi, gunakan jangan terlalu tinggi sebetulnya. Kalau mau tinggi harus tekanannya negatif dan digunakan namanya ya nasal kanul yang pantuannya bisa dibetulkan betul ya. Biasanya kita menggunakan HNFO, ya. Kita oksigen dengan konsentrasi tinggi. Jadi itu jarang sebetulnya yang punya. Ya. Nanti ada gambarnya, HNFO itu bagaimana. Jadi seperti ini tapi flow-nya tinggi. Flow-nya tinggi. Nah, karena itu jawabannya bukan respirator tapi digunakan HNFO ini. Ya. Ada beberapa rumah sakit yang mendapat bantuan dari luar, mungkin dari Yayasan Buddha Suci mungkin, menggunakan alat CPAP. Ya, CPAP itu. CPAP itu harus napas spontan, jadi pasiennya harus bernapas spontan, karena dia tidak punya pompa, jadi dia mengikuti napasnya biasa. Kemudian dikasih tekanan positif, pada waktu dia membuka ini dikasih tekanan positif supaya agak berlama-lama oksigennya sehingga flow-nya tetap naik. Gitu. Jadi bukan ventilator, CPAP itu bukan ventilator, CPAP itu. Banyak kemarin dibagi oleh Bu Wali Kota itu kan CPAP, continuous pressure RW positif ya. Jadi dia tekanan positif diberikan teguh, tapi dia bukan ventilator, kan tidak bisa disetting, dia harus napas spontan. Napas spontan seperti begitu. Ya, boleh digunakan untuk sementara untuk meningkatkan fraksi oksigen bisa, karena napasnya masih spontan, ya kan, airnya masih 30 boleh digunakan. Atau menggunakan high flow tadi, HNFO tadi. Baik, nah ini urutnya. Jadi 1-7 hari tadi yang dikatakan Dr. Ari, obatnya apa? Ya kan tadi sudah disampaikan tadi, ya kan? Simptomatis, obat-obatnya ada semuanya, ada. Anda semua sudah tahu obatnya tadi ada kasih antibiotika, ada macam-macam. Lu silakan monggo obatnya dibilah-bilahkan. Ya awal-awal mungkin ya. Tetapi yang hendak kita pesankan pada semua teman-teman adalah warning, peringatan, hati-hati, jangan memburu. Ya, ya kan? Gitu tadi. Dengan cara apa? Tadi, ya kan? Berikan paling tidak monitor saturasi. Itu sudah cukup bagus ya. Kalau syukur-syukur kalau lengkap maka ada pemeriksaan laboratorium dan macam-macam di bawahnya. Ada ya, ada foto torak, alhamdulillah, ada CT scan. Alhamdulillah, tapi kalau tidak maka pola ini bisa digunakan. Ini saya adopsi dari Dr. Franz, penyakit dalam dari Jakarta, dia kemudian intensivis, ya beliau yang menyusun ini, protokol ini, supaya bisa, itu ada antiviral, ada kloroquine, diberikan pada waktu itu. Ya, slide selanjutnya, nah ini adalah bentuk upaya awal-awal kalau mereka sudah komorbid. Saturasi masih baik, ayo Pak latihan. Ada yang tanya kemarin, Dok bagaimana logikanya kok tembusnya tengkurap kok bisa memperbaiki. Saya juga pertama kali juga, itu adalah ilmu lama sebetulnya, tapi saya bongkar-bongkar ternyata ada 2 gambar yang mungkin bisa menerangkan. Slide selanjutnya.
Nah, ini adalah gambarnya. Jadi kalau kita posisi terlentang, ya, justru pembuluh darah yang paling atas itu, ya, tempat daerah terinfeksi yang di paling tadi teratas itu, kalau infeksinya di atas itu paling sedikit. Tapi yang bawah makin banyak. Tapi kalau kita tengkurapkan, selain yang sakit itu juga istirahat, aliran darahnya semakin banyak tadi. Kalau dia vasoflegi hilang tadi, vasoflegi dari beralang, maka saturasinya naik. Hitungannya bagaimana? Oksigen delivery, jadi yang delivery itu bukan hanya MACD, bukan bisa AADO2 itu sama dengan cardiac output dikalikan oksigen yang terhantar. Oksigen terhantar itu ramuannya variabelnya kan Hb, ya kan, Hb-nya rendah maka ada oksigen delivery rendah kan, Hb. Fraksi oksigen, fraksinya dinaikkan. Nah, tadi kalau aliran darahnya tinggi, kadar tinggi, maka paru-paru menjadi regenerasinya lebih cepat, baik. Jadi posisi prone itu menguntungkan untuk memperbaiki aliran darah, kemudian meningkatkan oksigen transport, sehingga PCO2-nya menjadi lama-lama turun. Gitu. Ya, oke. Nah, ini yang mungkin belum dilakukan modifikasi. Tadi kan HEC nasal flu itu, HFNC itu, ya HEC, itu kan sangat aerosol, sangat aerosol. Saya punya ide sebenarnya gambarnya yang paling ideal itu menggunakan plastik yang di depan, yang di atas itu. Ya, plastik, ada orang laki-laki pada itu, kerupuk plastik itu, tapi dia bisa ada karetnya begitu. Nah, itu diberikan tekanan oksigen yang tinggi, itu luar biasa, ya. Jadi bukan ventilator, tapi justru ini yang diharapkan oleh teman-teman sedang menuju berat adalah ini. Tidak menggunakan. Karena kalau yang begini harus negatif pressure. Ya, yang high flow harus negatif. Kalau enggak negatif pressure, kita semua tertular. Tapi kalau yang menggunakan helm ini bisa diisolasi biasa. Jadi siapa tahu nanti ada yang mau pulang di rumah beli tas kresek. Dijeret, langsung dikasih oksigen tinggi kan, tapi nggak kelihatan, tambah stres pasiennya, ya. Tapi kalau bening, tas bening gitu. Di Solo sudah dicoba, tapi dia membuat plastiknya itu dibungkus galonnya oksigen, galonnya air aqua, dicetak dulu di situ, setelah jadi, dipanas jadi, baru dipasangkan, baru dikasih karet begini. Seperti ini. Teman-teman Solo UNS menggunakan gitu. Luar biasa modifikasinya ya, karena itu memang kepepet, nggak ada lagi. Alat-alatnya sudah impor, sudah ditutup semua negara-negara yang punya alat-alat itu, maka digunakan modifikasi MacGyver-nya digunakan. Ya. Jadi ini yang diupayakan, tidur tengkurap, kemudian menggunakan oksigen supaya yang tidak memburuk lebih baik. Baik, sekali lagi yang paling gampang EWS-nya ini melakukan pemeriksaan pulse oximetry. Ya. Kadar yang harus diperhatikan adalah hati-hati di bawah 93. Ya. Pada orang tidak COVID 95, 96 itu masih baik. Nah, tetapi pada COVID itu bisa turun 88, 77 itu orangnya tenang-tenang, yang namanya happy hipoksia itu orangnya tenang-tenang, tidak apa-apa. Ya, karena kemarin ada sejawat yang tidak mau diintubasi sampai 70, mendekati setelah turun dari 70 kardiak arrest, baru diintubasi. Dia sudah nolak, aku enggak apa-apa. Tapi saturasinya 77. Ya, jadi ini yang harus diwaspadai. Hati-hati, pulse oximetry itu bukan PaO2. Kalau diperiksakan analisa gas darah itu lebih rendah daripada itu. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Kalau ada pengalaman sharing, monggo silakan, ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa punya kemampuan untuk itu, gambarnya itu kan. Ayo, ya, yakin Anda bisa mengalahkan corona ini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan buat Dr. Kristiogo? Silakan. Terima kasih dokter. Ini untuk di kota Surabaya, kebetulan kemarin atas masukan Dr. Kris ini kan
Bu Wali pengadaan oksimetri 400 biji yang akan didistribusikan oksimetri ya, yang akan didistribusikan ke pasien. Rencananya ke pasien, karena kalau tapi mungkin dengan disertakan tata laksana dan mungkin pinjam pakai dan sebagainya. Dikala saturasi berapa, mereka harus kemana, dan juga mungkin penanggulangan pertama supaya bertambah turun. Tadi kan disampaikan Dokter Kris sebenarnya 93 itu kan juga sudah lampu kuning katakan gitu. Jadi mereka supaya bisa mungkin segera tidur tengkurap atau gimana, nanti mungkin bisa disampaikan sehingga kita bisa membuat tata laksana yang akan kita sampaikan ke pasien. Iya, gitu ya. Terima kasih. Pemkot akan menyediakan ya. Mudah-mudahan ya selama di HAH aja, Dok. Apa masa dibawa pulang gitu? Iya, ini rencananya. Luar biasa kalau sampai dibawa pulang. Soalnya saya lihat di Tokopedia paling murah kalau nggak salah 233.000. 233.000 ada, sampai yang 1,4 juta itu buatan Jerman itu ada itu di Topet tuh. Variasi harganya banyak ya. Nanti kalau minta protapnya pastinya ya nanti mungkin nanti akan kita sediakan ya, tentunya berkonsultasi dengan Dr. Kris Yoga tentunya, Dok. Ya. Matur nuwun, Dok. Ada lagi yang ditanyakan? Pada happy hipoksia itu apakah tetap meningkat frekuensi napasnya sama frekuensi jantungnya atau sama sekali tidak ada tanda-tanda hipoksianya, Dokter? Terima kasih. Apakah happy hipoksia katanya? Iya betul. RR-nya itu meningkat. Baik. Logikanya pada orang hipoksia itu RR-nya harus meningkat. Jadi seperti protokolnya tadi RR meningkat. Kalau dokter menemukan tidak meningkat, ya berarti kan ada sesuatu. Jadi tandanya adalah kalau oksigen kurang, maka RR-nya akan mencoba menambah. Ya kan? Seperti kita belajar di kedokteran biasanya kan begitu kan. Pada COVID ini tidak, hati-hati. Karena itu kalau kita lihat orangnya tidak sesak RR-nya. Kalau kita lihat RR-nya aja kan 12, 14 nggak sesak kan, padahal dia sudah hipoksia. Kita kehilangan tanda satu lagi, maka ditambah ini. Nah, ternyata saturasinya 80 dia. RR-nya padahal cuma 12. Jadi seperti yang dikatakan tadi, RR-nya lebih dari 30 tidak ketemu. Saya hampir 20-30 pasien tidak ketemu. Ada juga pasien yang ketemu. Kalau ada penyakit lain ditambah COVID, mungkin ada penyakit lain yang juga sudah mau memberat begitu. Tapi yang murni mendekati COVID itu adalah RR-nya justru turun. Atau komorbid, kemudian tiba-tiba PCO2 turun, RR-nya turun. Kita olah RR-nya dikuras ya dengan supaya PCO2 keluar, tetap tidak bisa. Akhirnya masuk pakai ECMO tadi yang saya katakan tadi, ada ECMO. Itu adalah untuk convert supaya dia menghilangkan CO2-nya keluar, parunya diistirahatkan. Yang kita pakai mekanik jadinya, paru-paru jantung kita pakai mesin. Jadi ECMO itu seperti hatlang mesin di luar tubuh kita, paru-paru kita istirahat aja. Dikasih oksigen 2 liter supaya alveolumnya ngembang aja terus gitu. Sampai berapa lama? Sampai sembuh sendiri paru-parunya. Habis duit kita di ECMO itu. Gitu dokter. Jadi justru yang harus dilihat adalah RR-nya normal apa tidak, ya kan? Loh, ini pasiennya COVID-nya positif, tapi kok RR-nya kok normal-normal, dilihat. Oh, ternyata tidak normal, nggak cocok dengan itu, dokter. Jadi harus kita cocokkan, konfirmasinya harus kita cocokkan. Gitu dok ya. Oke, makasih. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Monggo, silakan. Ini gampang kok, ini soalnya praktek di hari-hari sudah tahu, beliau sudah ngerti. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih Dr. Kris ya. Selamat bertugas kembali.